Kalau sudah tiba waktunya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu berkat-Mu. Disembunyikan dimanapun engkau, Tuhan akan cari engkau untuk dia promosikan dan dia percayakan hal-hal yang luar berharga dalam hidupmu. Amin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, kita akan belajar sesuatu pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita ini semua punya iman yang murni di hadapan Tuhan, amin. Dan kalau kita punya kemurnian di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati semua janji-janji Tuhan. Namun hari-hari ini banyak orang yang ingin hidupnya itu mulia, ingin hidupnya itu luar biasa, tapi mereka nggak mau diproses Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu tuh baru pulang pelayanan dari Freeport ya, dan puji Tuhan tuh satu kesempatan yang luar biasa. Karena saya tahu tidak sembarang orang bisa masuk ke Freeport ya. Biar saudara punya uang. Kalau saudara nggak dapat undangan dari Freeport, saudara nggak bisa masuk ke sana. Dan ketika saya datang di sana, puji Tuhan saya bisa datang karena saya pelayanan. Lalu ditanyain, ibu mau lihat nggak ya? Jalan-jalanlah di tambangnya Freeport. Jadi saya pergi, saya lihat. Ketika saya melihat itu banyak hal yang saya dapatkan Bapak Ibu ya, dan setiap firman Tuhan juga ternyata kenapa dikatakan emas itu mahal. Ya, emas itu berharga. Karena ya memang ternyata prosesnya itu juga tidak mudah ya, dan kita tahu bahwa emas itu adalah barang yang langka. Kalau emas itu banyak maka dia tidak akan berharga. Jadi kalau kita juga mau menjadi orang-orang Kristen yang langka, maka hidup kita tuh juga berharga, saudara. Waktu saya masuk, ya kita dibawa masuk ke ruang kontrol itu, dia bilang ini adalah tempat main gamenya, Bu. Saya kaget waktu masuk ke sana itu, ternyata saudara semua peralatan yang masuk di bawah tambangnya itu bukan dikendalikan oleh manusia, langsung di bawah. Jadi semua pakai alat, pakai komputer, jadi sudah seperti robot. Nah di situ orang-orang tuh duduk di depan lab, di depan komputer ya. Jadi mereka tuh kayak main game itu loh. Nanti ini menggerakkan gini, alatnya itu di bawah ngeruk batu-batu emas itu. Nanti di setir begini, dia angkat begini, lalu dipindah ke sana. Saya tanya, oh jadi iya Bu, karena kita mengurangi, meminimalis korban jiwa banyak di bawah tambang itu kan tiba-tiba runtuh yang mati. Jadi sekarang hanya alat-alat yang masuk. Waktu saya lihat batu-batu diambil itu saya bilang, loh itu emasnya mana? Kan kita lihat di monitor. Itu kok warnanya hitam. Dia bilang ya memang semua orang berpikir tuh bahwa oh kita ngomong emas ini pasti ibu ketemu bongkahan batu-batu yang kuning mengkilat gitu ya. Ternyata enggak, dia bilang jadi emas di sini itu ya warnanya masih hitam Bu. Nanti saya akan bawa ibu lihat ke tempat prosesnya batu tadi itu, lalu dirubah jadi apa, lalu dikasih konsentrat, lalu dia jadi cairan, dipanaskan dengan suhu yang begitu panas tinggi, lalu baru dia terpisah, baru bisa jadi emas yang bentuknya cair, lalu baru dirubah lagi jadi serbuk. Nah waktu saya sampai di sana saya lihat Bapak Ibu itu ternyata setelah diambil dari batu-batu itu dihaluskan, dihancur bener-bener hancur, baru dibawa masuk lagi. Dia cuma tunjukin dari luar tuh pipa-pipanya Bu, nanti itu dipanasi di situ, nanti dia udah keluar jadi cairan, lalu jadi serbuk. Nah setelah itu baru dikirim. Tapi waktu serbuk itu sudah berbentuk itu sudah emas murni, karena dia jadi cairan dulu, dipanasi dengan suhu yang ribuan derajat, baru dia keluar itu baru ya waktu panas itu dia terpisah di situ cairannya. Jadi saudara waktu saya lihat itu ya, saya itu membayangkan ya, makanya emas itu mahal harganya. Ini juga saya pakai emas 100 gram ini. Enggak, ini bukan emas ya. Kenapa emas itu berharga? Karena ternyata prosesnya itu tidak mudah. Iya, dan itu luar biasa banget. Dan saya tanya sama dia, itu di sini satu hari itu bisa dapat berapa gram? Ya puji Tuhan, Freeport tuh ratusan kilo setiap hari loh. Saya hitung duitnya sampai kalkulator saya nggak cukup nolnya itu. Sehari Bapak Ibu. Bayangkan ya. Yang menjadi sesuatu perenungan, saya bilang sama suami saya, kamu lihat ya, kita ini di tengah hutan loh. Itu kan dia benar-benar di tengah hutan. Dia tambangnya mereka itu gunung-gunung pohon benar-benar. Saya bilang sama suami, pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menemukan itu kok tahu di bawah gunung itu ada emas?
Kalau di Gunung Tangerang ada emas, saudara ambil nggak itu gunung? Ya, besok langsung rata itu orang Tangerang semua ke sana. Saudara, tapi itulah emas ya. Kalau dia tidak ditemukan, ya dia cuma jadi batu biasa yang tidak ada harganya, yang hanya di gunung, yang nggak ada yang tahu. Saya tuh terus Tuhan tuh kasih saya rema begini. Ya Debbie Basir, kalau nggak ketemu Tuhan, kalau nggak ditemui Tuhan, makanya saya ini dulu hidupnya hanya debu, kotoran, yang bahkan pada waktu itu saya berdosa, saya berpikir mau mati, bunuh diri, mau mengakhiri hidup saya. Tapi setelah Yesus menemukan saya diolah, saya diproses, baru saya tahu ternyata, oh saya ini tuh berharga loh. Jadi apa yang Alkitab katakan bahwa kamu itu berharga dan mulia di mata Tuhan tuh benar-benar. Cuma kenapa kita belum jadi berharga hari ini? Ya mungkin karena kita nggak mau diproses sama Tuhan. Makanya kan cuma jadi debu aja, jadi batu aja yang nggak tahu apa-apa. Ya, dan ketika kita diproses Tuhan, Bapak Ibu, maka kita baru sadar, oh iya ya, saya itu berharga. Dan saya dikasih ayat ini kemarin waktu di sana, saya pengen bagi buat saudara. Mari buka 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 kita lihat bersama. Firman Tuhan berkata begini, ayat ini benar-benar saya dapatkan di sana loh, sampai saya buka di sana. Ya itu tambangnya itu ya masuk ke bawah tanah begitu, peralatannya aduh repot. Baca bersama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan ada juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi hidup kita ini digambarkan oleh Tuhan seperti perabot. Di dalam satu rumah itu ada beberapa perabot, ada yang dari emas, ada yang dari kayu tanah. Yang terbuat dari emas dikatakan itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dia dianggap layak, dianggap mulia untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau punya emas ditaruh di kamar mandi? Atau ditaruh di dapur? Enggak. Kita menentukan tempat sebuah perabot itu berdasarkan bahan dari apa perabot itu terbuat. Amin. Kalau perabotnya dari tanah ya kendi, air, ditempatkannya di mana? Ya di dapur lah, di kamar mandi lah. Ya karena memang itu perabot yang tidak berharga. Tapi kenapa emas itu menjadi perabot yang berharga ketika ditemukan? Ya ternyata pembentukannya itu tidak gampang juga Bapak Ibu. Dan saudara lihat kenaikan harga emas. Sebelum pandemi dulu saya kayaknya ingat ya tahun-tahun 2018, 2019 tuh kayaknya masih 50 jutaan tuh 100 gram. Hari ini tuh 150 juta 100 gram. Kenapa harga dari emas itu naik begitu tinggi luar biasa? Ya karena itu sesuatu barang yang mahal dan langka. Bapak Ibu mau nggak harga dirimu itu dinaikin Tuhan? Engkau ditempatkan di tempat yang mulia untuk tujuan-tujuan yang mulia, mau nggak? Kalau Alkitab yang berbicara dan memberikan sebuah perumpamaan itu dia tidak pernah salah loh. Waktu saya ada di tambang kemarin, saya bilang sama suami ternyata kayak gitu ya. Jadi tidak semua yang kuning itu emas ya. Apalagi kalau saudara lagi di sungai, ada yang kuning-kuning lewat, pasti itu bukan emas, jangan diambil. Ya karena bayangan kita, oh emas itu batu kuning, enggak, ternyata dia melalui pengolahan, dihancurkan, dileburkan. Tapi puji Tuhan saya kemarin dibawain batu dari tambangnya Freeport. Ya yang mengkilat-mengkilat itu saudara. Yang kuning saya bilang, ini emas ya? Bukan Bu, itu tembaga. Loh tapi kok kuning? Iya, yang emas ini yang batunya warnanya gelap, agak hitam. Loh harusnya ini dong. Bukan. Nah itu Ibu salah lihat. Oh jangan tertipu Bapak Ibu. Tapi ayat ini, coba kita lihat ayat 19 di atasnya tadi sebelum 20. Kita mungkin bisa nipu orang, ini emas, ini tembaga dengan penglihatan kita. Tapi Tuhan gak bisa ditipu loh. Baca bersama yuk.
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan mengetahui. Kita tidak ketahui. Saya pikir mas, yang batu yang dikasih itu yang warnanya kuning, ini batu yang dari tambang emas. Bukan Bu, itu tembaga. Yang dari tambang emas yang ini Bu, warnanya agak gelap. Manusia bisa tertipu dengan casing luar. Ya, mungkin dia hamba Tuhan yang kita pikir hebat, ternyata aduh hidupnya ya banyak campurannya, bukan murni. Tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Ayat ini berkata, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Jadi kita tidak usah banyak pencitraan di hidup ini. Waktu kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni, maka kita baru tahu, ya, oh Tuhan sudah memurnikan kita, dan Tuhan tahu Bapak Ibu, ya, bukan orang yang bahasa rohnya kenceng itu yang berkenan sama Tuhan. Kalau kelakuanmu nggak berubah, tabiatmu tidak berubah, hatimu tidak dijaga, maka ya maaf, kita nggak ada dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita diangkat menjadi perabot yang mulia? Ayat 21 dikatakan di sana, bagaimana untuk kita ini menjadi perabot yang mulia? Lanjutannya tadi dikatakan, jika apa? Seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang mau hidupnya dimuliakan Tuhan? Semua mau. Tapi di prosesnya mau enggak? Beneran? Ya, diremukkan, dihancurkan. Ya, mau baru difitnah dikit udah marah kau. Ya, baru diomongin apa udah tersinggung kau. Ya, baru diomongin gini udah belum tahu dia. Ya. Saya ndak mau harga diriku diinjak-injak. Piro harga dirimu? Ya, nggak usah sok. Dimurnikan Tuhan, direndahkan, dihancurkan. Kalau emas itu bisa berteriak, batu itu bisa berteriak, dia akan marah. Apalagi ketika dipanaskan dalam suhu yang begitu tinggi untuk memurnikan, lalu ada cairan yang terpisah, yang emas benar-benar murni terpisah dari yang lainnya, tidak mendekat lagi. Kenapa hari ini engkau mengalami persoalan di hidupmu? Ya mungkin Tuhan sedang memproses engkau, menjadikan hatimu itu murni. Mari kita menyadari Bapak Ibu. Makanya kalau lagi ada dalam masalah, tidak usah merasa yang paling panas terprosesnya. Sering kali orang Kristen tuh begitu. Bu, saya ini udah gak kuat Bu. Saya itu hidup sekarang, mau bayar kuliah anak aja saya tidak mampu. Saya mau bunuh diri Bu Debbie. Dia merasa udah dia yang paling hebat penderitanya. Jadi saya tanya, Ibu sudah pernah dikejar debt collector? Belum, saya sudah Bu. Oh iya ya, Ibu cuma bergumul gak bisa bayar anak kuliah. Saya dulu bergumul untuk makan, Bunda punya duit saya. Tapi saya gak pernah merasa saya yang paling berat di hidup ini. Sebab saya menjadikan Kristus sebagai teladan saya. Kita semua dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah, amin. Ada di sini yang menderita sampai mencucurkan darah keringatmu? Gak ada kan? Di dalam kelemahannya Kristus merasakan penderitaan kita sebagai seorang manusia. Makanya gak usah merasa yang paling menderita, yang paling tersiksa. Ya, jadi mari terima semua proses hidupmu. Makanya kalau orang telepon, Bu, saya ini lagi masalah berat sekali begini Bu. Puji Tuhan Bu, berarti kau dikasihi Tuhan. Kau sedang dimurnikan Tuhan. Karena semua orang akan mengalami prosesnya masing-masing. Dan sekarang bagiannya Ibu, terima itu sebagai sesuatu yang memang diizinkan Tuhan untuk memurnikan. Mari kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang pertama. Coba Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Jadi firman Tuhan itu berkata begini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ini diberikan pengharapan, diberikan janji, diberikan segala sesuatu yang berharga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita.
Tapi baca dulu ayat yang ke-6 tadi, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Setelah kita menerima semua itu, kalau saudara baca di atas, dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi semua orang yang percaya Yesus, ikut Yesus, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Justru ketika kita mengenal Yesus dan sungguh-sungguh ikut Yesus, maka kita mulai masuk dalam pemurnian. Untuk apa Bapak Ibu? Pemurnian lewat masalah, persoalan yang kita hadapi itu. Baca ayat yang berikutnya. Apa maksud dari pencobaan itu? Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk mengetahui, untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu apa? Memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi maksud semua pencobaan, masalah, proses hidup yang kita alami itu ternyata dikatakan maksudnya itu semua adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan kemurnian iman kita itu dikatakan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Jadi kalau emas sekarang 1 gram itu 150 juta, 1.500.000. 100 gram itu 150 juta. Emas yang murni yang kau punya dalam dirimu itu mungkin 1 miliar. Amin. Jadi yang gak punya emas gak usah bersedih. Amin. Karena kau masih punya iman yang lebih berharga dari emas. Amin. Tapi jangan cuma amin-amin toh. Kalau diproses dimurnikan Tuhan harus mau. Saya kemarin dapat kesaksian bagus di Mesbah Doa. Dan ya saya yakinnya Tuhan itu mengirimkan kesaksian ini untuk meneguhkan khotbah hari ini. Jadi ada seorang ibu itu WA saya, Bu, saya mau bersaksi ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi begini Bu, saya itu hampir bunuh diri. Karena kenapa? Saya itu sudah hamil, 2 kali keguguran. Tapi Bu, dulu saya dan suami itu tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah menghormati Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena kami ini punya uang Bu. Jadi ketika saya nikah dan saya tuh nggak bisa hamil, kami berobat. Suami saya punya uang untuk berobat ke dokter yang mahal, dengan obat-obatan yang mahal. Anak yang pertama ketika saya hamil sudah berobat sama dokter, dijaga oleh dokter, tapi ternyata juga saya flek, lalu keguguran dan anak itu harus dikeluarkan. Lalu karena kami punya uang, kami pindah ke dokter yang lebih mahal. Padahal yang lebih mahal itu belum tentu lebih baik. Amin. Jangan tertipu. Tapi orang kalau kaya kan ya begitu ya. Pokoknya yang lebih mahal itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang orang itu makin kaya sih makin aneh-aneh ya. Saya berdoa supaya kita jangan seperti itulah ya. Ada orang kaya saudara, batuk sekali Singapura. Padahal baru batuk sekali Singapura. Banyak uang, takut salah dokter, langsung Singapura. Sampai di Singapura dokter bilang, ini ibu, bapak nggak ada penyakit nih. Nggak mungkin loh dok. Saya itu batuk loh. Saya itu kalau malam sesak napas, tapi nggak ada penyakit. Nggak mungkin. Pindah dia ke Penang. Karena banyak duit. Dokter Penang bilang nggak ada sakit Bu. Pak nggak ada sakit ini. Cuma batuk biasa. Nggak mungkin loh. Saya nggak ada sakit. Aneh nggak? Udah dibilang dokter nggak ada sakit, tetap dia bilang nggak mungkin loh. Jadi orang kaya itu memang cenderung aneh. Agak lain gitu ya. Agak lain memang. Sampai dia pindah ke beberapa dokter, semua dokter bilang tidak ada sakit. Lalu dia datang sama saya, masa Bu? Saya periksa ke Singapura, ke Penang, ke sini, dokter bilang nggak ada sakit. Saya bilang, ibu kayaknya memang ada sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Kau gila Bu, kau gila. Beda orang miskin, biar udah sesak napas, batuk-batuk, ke dokter nggak usah. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Karena nggak ada duit, jadi ya pakai iman saja kan.
Jadi jangan ya nak ya, jangan kau jadi kaya terus kau jadi gak beriman sama Tuhan. Kayak kesaksian ini. Dia bilang, Bu, saya ini Kristen, Bu, tapi saya tidak pernah berdoa, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Ada model orang-orang Kristen model begini, ada ya. Jangan angkat tangan ya Bapak Ibu. Lalu ngapain lu jadi Kristen kalau hidupmu tuh kayak begitu? Nggak pernah melibatkan Tuhan, nggak pernah mengandalkan Tuhan, usaha coba sendiri, ini coba sendiri. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya kau terkutuk, tapi kau tidak sadar. Apa itu terkutuk? Tidak pernah mengalami keadaan baik. Itu terkutuk. Lalu akhirnya dia bilang, karena anak pertama keguguran, suaminya punya uang, pindah ke dokter yang lebih hebat, cari obat yang lebih mahal, hamil lagi. Ketika hamil, flek, keguguran lagi. Disitulah saudara, dia berpikir saya ini nggak ada guna hidup jadi ibu, jadi perempuan. Mertua saya pengen punya cucu, suami pengen punya anak, tapi dia nggak bisa anak. Lalu dokter bilang di dalam kandungannya ada virus yang kalau dia hamil, virus itu pasti membunuh bayinya. Disitulah dia pikir, mending saya mati, saya bunuh diri. Orang kalau nggak ngerti pemurnian Tuhan, maka bunuh dirilah dia. Nggak jadi mas, malah bunuh diri. Akhirnya dia bilang ketika dia stres, dia putus asa, dia mau bunuh diri, dia iseng gini, ini mungkin waktunya aku nih cari Tuhan. Lalu dia putar YouTube, dia mau cari lagu rohani. Ya. Ketika dia dengar lagu rohani, dia bilang, khotbah saya lewat. Judulnya dosa yang tidak terampuni. Dia kliklah khotbah saya itu. Ternyata di situ saya berkata, ada dosa yang tidak terampuni menurut firman Tuhan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong yang mengingatkan kita akan dosa. Kalau Roh Kudus tegur kita dari dosa dan kita nggak mau bertobat, itu namanya kita tuh menghujat Roh Kudus. Marah-marah terus sama Roh Kudus, tobat lo, tobat lo, tobat lo. Nggak mau tobat. Nah, itu kau menghina Roh Kudus. Lalu dia sadar, waktu dia dengar khotbah saya, dia bilang, Bu, saya seperti ditelanjangi, saya sadar, Bu, saya inilah orangnya, Bu, saya ini pemarah, tukang tersinggung, kepahitan, berantem dengan suami, kalau ribut dengan suami berhari-hari saya nggak mau bicara. Apalagi suruh minta maaf, tidak ada dalam kamus saya, walaupun saya tahu itu saya yang salah. Bayangkan ada suami hidup model dengan istri model begini, saya yakin itu juga suaminya stres pasti. Ditambah lagi nggak bisa punya anak. Lalu akhirnya dia bilang, ketika saya dijamah Tuhan lewat khotbah ibu, dari situ setiap hari saya dengerin khotbah ibu. Banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidup saya. Ternyata selama ini saya itu beriman, tapi iman saya itu jauh dari Tuhan dan tidak murni. Lalu ketika dia berubah, pertobatan itu berjangkit. Karena dia berubah, suaminya pun berubah. Ya iyalah, kenapa suami juga jadi jengkel, jadi pemarah? Karena ada istri yang bikin jengkel, amin, ibu-ibu. Amin gak bapak-bapak? Semangat bapak-bapak bilang amin ya. Kenapa suami marah-marah? Karena ada istri yang bikin marah-marah. Nah, seketika istri bertobat, walaupun dia tidak salah, sekarang dia minta maaf sama suaminya. Suaminya melihat perubahan itu, lalu suaminya pun ikut bertobat. Mereka berdua cari Tuhan. Mereka tidak lagi menyalahkan Tuhan dengan keadaan diri mereka. Sampai akhirnya ketika mereka sama-sama mencari Tuhan, mertuanya bilang, kamu tak bawa ke dukun sini, ada dukun yang bisa bikin orang hamil. Kamu cuma minum air yang dibaca, sama nanti perutmu dipegang-pegang, kamu pasti hamil, karena sudah banyak yang begitu. Dia bilang, saya nggak mau mah, karena kehidupan itu berasal dari Tuhan, bukan dari dukun. Lalu suaminya juga marahin mamanya, jangan mah, kita nggak mau. Bagi kita sekarang, kalau Tuhan mau kasih kita anak, itu tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan nggak kasih anak pun, Tuhan tetap baik buat kami. Itu iman yang dimurnikan, amin. Ketika hidup mereka dipulihkan, mereka bahkan sudah tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan keadaan apapun. Lalu saudara, mereka udah pasrah. Istrinya bilang, waktu kami bertobat, Bu, keadaan saya tetap sama. Virus itu mengakibatkan saya ini menstruasi tidak
tidak teratur, bahkan hanya sedikit sekali. Jadi kalau nggak teratur sedikit, ya itu sudah biasa. Memang dia tahu ada virus. Tiba-tiba dia nggak menstruasi sebulan, lalu dia periksa ke dokter. Dan dokter bilang, selamat ya, kamu hamil sudah 4 minggu lebih. Ternyata sebulan lebih dia hamil. Tapi ketika dia hamil, dia mulai diintimidasi iblis. Jangan seneng dulu, karena dulu pun juga kamu hamil 2 kali. Tapi keguguran pendarahan. Lalu dia mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, kalau ini benih dari Tuhan, maka kehidupan itu berasal dari Tuhan. Setiap malam dia dengar mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk yang pengen hamil, diberi keturunan ilahi, dia tumpang tangan di perutnya. Dan iblis gak tinggal diam, tapi Tuhan turut bekerja untuk imannya ini dimurnikan. Tiba-tiba dia flek ketika umur berapa bulan kandungannya. Setan bilang, gugur, pasti dibuang. Dia bilang, aku percaya Tuhanlah sumber kehidupan. Dia gak seperti dulu cari dokter mahal, cari obat mahal. Hello saudara, tidak semua hidup ini bisa diatur dengan uangmu. Karena kita butuh kuasa Tuhan yang melampaui segala-galanya di dunia ini, amin. Akhirnya dia berdoa dengan suami, tiap malam berdoa tumpang tangan perutnya. Dulu mereka tidak pernah melakukan itu. Dan dia bilang gini, ibu terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah banyak mengubahkan hidup saya lewat khotbah-khotbah ibu. Dan hari ini ketika saya menulis kesaksian saya ini, anak kami sudah lahir, sekarang sudah umur 4 bulan ibu. Dan Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Bapak ibu, coba kalau dia nggak mengerti proses Tuhan, coba kalau dia nggak mengerti pemurnian. Ya, ketika Tuhan murnikan, segala amarahnya dibuang, segala kepahitannya dibuang, berantem jangan. Ada di sini yang berantem sama suami nggak bicara hari-hari? Ada? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang saudara, saya rendam 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, bertobat. Buat apa kita jadi Kristen kalau kita ini imannya nggak dimurnikan, bercampur. Punya iman iya, najis homo jalan terus, lesbi jalan terus, selingkuh jalan terus, terikat film porno jalan terus, marah jalan terus, kepahitan jalan terus. Bertobat loh Bapak Ibu. Tuhan nggak bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam dirimu. Dan ayat ini dengan jelas berkata, maksud semua pencobaan yang kita alami dalam hidup kita ini sehari-hari, maksud dari semuanya itu untuk menunjukkan kemurnian imanmu yang harganya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana di dunia ini. Katakan, biar hari ini Tuhan temukan sesuatu yang berharga di hidupmu. Dan ayat tadi kita sudah baca, dibilang Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Waktu Tuhan tahu nilai dirimu itu di mana, maka orang mungkin berusaha menurunkan engkau, merendahkan engkau, mengusir engkau dari posisimu hari ini. Hei, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, dan Dia akan mengangkat hidupmu. Ingat nggak ketika kisah Daud, ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, karena ada seorang anak laki-laki Isai yang akan aku angkat menjadi raja menggantikan Saul. Lalu Samuel datang ketemu Isai, besok tolong semua anak laki-lakimu berdandan rapi datang ke sini karena ada satu orang di antaranya saya akan urapi jadi raja. Lalu Isai panggil semua anak laki-lakinya malam harinya. Besok kalian semua pakai baju rapi, pakai baju prajurit ya. Kita akan datang ke satu upacara dan Samuel nabi akan mengurapi salah satu dari kamu. Sudah diatur, Eliab kamu pakai baju ungu. Lalu Daud datang, Pak, aku besok pakai baju apa? Kecuali kau, karena kau tidak masuk hitungan. Maaf, tampangmu nggak ada tampang prajurit. Kau juga tidak pernah ikut wajib militer. Jadi besok ketika kakak-kakakmu datang di upacara itu, kau pergi gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu di padang. Karena kau tidak terundang dan kau tidak ada tampang untuk jadi raja. Ketika besok harinya saudara, semua sudah berdandan rapi. Hello, menurut saudara Daud bisa kecewa nggak melihat itu? Karena dia juga anaknya Isai loh. Tapi dia sangat tidak diperhitungkan. Kalau Gen Z hari-hari ini digituin, udah bunuh diri lompat dia dari apartemen itu.
Ya, Gen-Z di sini, dengar baik-baik ya. Kau punya Tuhan. Kau berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan cuma tingkatkan skillmu, otakmu, tapi tingkatkan imanmu menjadi iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa angkat siapapun engkau hari ini. Walaupun kau di mata manusia tidak dipandang. Daud tidak punya keahlian sebagai seorang prajurit yang harus menjadi standar untuk dia menjadi raja di Israel. Ketika Samuel datang, maka Isai suruh anak laki-lakinya lewat. Waktu Eliab kakak Daud lewat, langsung Samuel terpesona dan berkata, pasti ini. Samuel bilang, pasti ini gila, keren banget, ganteng, memang tampang raja, prajurit banget. Waktu dia berpikir begitu, Tuhan bilang, Samuel, aku sudah menolak dia. Sebab manusia melihat dengan apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan yang melihat hati. Lewat satu lagi, lewat semuanya, Tuhan bilang enggak ada. Samuel bingung. Dia tanya, Isai, ini semua sudah anakmu? Tapi kok enggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Masih ada enggak anakmu? Perhatikan, ayahnya sendiri mencoba menyembunyikan anaknya yang juga lahir dari kandungannya sendiri, saudara. Sebenarnya dia enggak patut berbuat seperti itu. Sebab Daud juga punya hak untuk dipilih Tuhan. Tapi dia sembunyikan Daud di padang. Tapi dengar baik, Tuhan mengetahui siapa milik kepunyaannya. Dimanapun engkau sedang disembunyikan oleh orang, waktu Tuhan lihat hatimu itu berkenan, dia cari engkau, dia panggil engkau, dan dia beri kedudukan yang luar biasa. Lalu Samuel berkata, tidak mungkin, Tuhan tidak pernah salah. Ada satu lagi anakmu, mana dia? Lalu Isai bilang, aduh kasihan deh, itu ndak masuk hitungan, ndak bakal. Dia itu nggak pernah jadi prajurit, dia itu cuma menggembalakan kambing domba di padang, tampangnya nggak ada tampang prajurit. Lalu Samuel bilang, kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia dipanggil datang ke sini. 1000 tangan manusia mencoba menutup pintu bagimu. Walaupun orang berusaha menutup engkau dan menyembunyikan engkau dimanapun engkau berada. Waktu kau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Waktu kau punya iman yang murni di mata Tuhan. Ya, saya nih dulu saudara, di blacklist, dihina, dipermalukan. Foto saya ditayangkan di gereja. Suami saya dituduh pencuri keyboard di gereja. Kami cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan orang-orang yang selalu terlalu tinggi di depan kami. Tapi kami cuma punya Tuhan. Dan Tuhan tahu mengangkat orang-orang yang sepertinya ditutup oleh manusia. Lalu akhirnya Isai bilang, baik kalau begitu, kami akan panggil dia. Tidak dicerita di situ Daud pulang mandi dulu, ndak. Nggak dicerita Daud ganti baju dulu, ndak. Mungkin juga dia datang dengan baju yang seadanya, lusuh di pandangan manusia, semua akan melihat, siapa ini? Tapi ketika Tuhan memandang engkau layak, Bapak Ibu. Waktu Samuel melihat Daud, yang mungkin di hatinya Samuel juga berkata, aduh ini nggak banget ya. Tapi Tuhan berkata, berdiri, angkat tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati dan imannya. Amin saudara. Dan apa yang terjadi? Daud diurapi hari itu. Satu bagian kita hari ini, ayo kejar Tuhan. Ayo kejar perkenanan Tuhan. Dikatakan maksud dari semua ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu dengar baik, pencobaan, ujian dalam hidup kita itu semua ada time limitnya. Ada waktu selesainya. Dan kapan selesainya itu, cepat atau lambatnya tergantung cara kita berespon. Kalau kau salah berespon, mungkin hari ini kau bisa tolong dirimu untuk menjawab semua masalahmu. Tapi itu akan terulang kemudian kalau kau tidak berespon sesuai dengan rencana Tuhan. Beresponlah dengan baik. Ibu yang keguguran terus, setelah hidupnya berubah, karakternya dirubah, dia dimurnikan, ada kedagingan yang harus ditanggalkan. Saudara pikir gampang untuk bisa minta maaf selama ini dia nggak pernah minta maaf walaupun dia salah. Tapi ketika Tuhan proses dia, walaupun kau nggak salah, minta maaf, itu dihancurkan Bapak Ibu. Ego kita turunkan. Mungkin ada air mata di sana yang berkata, Tuhan, aku tuh suamiku loh yang salah. Kenapa aku harus minta maaf?
Itu proses peremukan emas yang dibakar dengan suhu yang begitu tinggi. Tapi kau akan menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Saya tadi pagi bersaksi, saya dulu waktu SMA, kita ini lagi belajar kelompok karena besok ujian Eptanas, ujian akhir sekolah. Besok itu pelajarannya fisika. Karena saya dulu IPA, saudara. Kita lagi belajar 5 orang. Ada orang datang ketok pintu malam-malam jam 10. Tok, tok, tok. Iya, kenapa ya? Saya tawari kunci jawaban untuk besok pelajaran fisika. Tapi bayar mahal, sekian. Waktu itu kita berlima. Urunan yuk, cari duitnya. Karena ini kunci jawaban. Besok ujian. Semua kita kalau ujian pengen dapat kunci jawaban. Lalu ya udah bener Ryan, kalau besok ini soal bukan ini yang keluar, jaminannya apa? Saya balikin uangnya kalian. 1000% ini soal asli Eptanas punya. Kita masuklah ujian. Biasanya ujian itu kan makin soalnya rumit, makin panjang waktunya toh. Tapi kan guru tidak pernah bilang ini soal ujian matematika, jadi selesainya terserah mau-maunya kalian sampai besok, lusa, minggu depan, tahun depan juga. Ada yang begitu? Kagak. Semua ada waktu selesai. Akhirnya kita masuk semua. Waktu saya lihat nomor 1, langsunglah kita berlima satu kelasan. Betul. Yang lain teman-teman kita lagi keringetan, hitung-hitungan saudara. Kita waktunya 2,5 jam, kita cuma 1 jam. Pura-pura lama-lama aja, biar nggak dicurigai. Kita isi, jangan dibenerin semua loh, kasih ada yang salah lah biar nggak dicuriga. Isi kita keluar duluan, yang lain gini, udah keluar. Karena sudah tahu. Begitu selesai ujian, bel berbunyi. Tiba-tiba mobil polisi patroli masuk ke sekolah. Makanya jangan coba curi kunci jawaban saudara dengan menghalalkan segala cara. Kami sudah curiga, ada polisi datang ke sekolah. Ya Tuhan, semoga bukan kita ya. Diam, tenang. Lalu dipanggillah pakai toa dari atas kantor. Yang bernama Debbie Basjir. Ini 5 orang kami. Tolong segera menghadap kepala sekolah di kantor. Waduh, udah pasti deh ini kita datang. Kalian tadi malam ada beli soal Eptanas yang bocor? Iya Pak, betul. Sekarang kalian dijemput polisi naik ke mobil. Dan itu mobil patroli yang baknya terbuka Bapak Ibu. Jangan tepuk tangan tolong ya please. Ini adegan berbahaya, adik-adik jangan ditiru ya nak ya. Jangan, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Lalu kami naik, saudara bayangkan pakai rok SMA, naik di mobil patroli. Kami duduk di situ berlima, dibawa keliling-keliling kota dulu toh. Lalu dibawa kantor polisi. Sampai kantor polisi kami masuk. Ditanya, coba siapa salah satu yang bisa jawab? Polisinya bilang, kenapa kamu bisa membeli? Kamu tahu itu salah nggak? Saya yang disuruh. Dari juru saya ini juru bicara. Maju deh, maju. Saya maju. Iya Pak polisi. Kenapa kamu beli? Kenapa kamu tahu itu salah kamu lakukan? Saya balas gini, seandainya Pak polisi jadi kami. Seandainya loh Pak ya. Ini hanya seandainya ya Pak ya. Bapak jadi kami, Bapak lagi belajar berkeringat memikirkan soal fisika yang lebih rumit dari kehidupan ini. Terus Bapak ditawari kunci jawaban, membeli beberapa ratus ribu, itu tahun 90-an loh Bapak. Bapak bisa melakukan itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Terus polisinya gini, iya juga sih. Ini yang salah bukan kalian sih. Iya Pak, kami ini juga korban. Polisi bilang, tapi kenapa kamu mau? Ya coba Bapak begitu. Akhirnya, ya sudah kamu pulang. Telepon orang tuanya satu-satu. Ya memang sih saya pulang ke rumah dihajar saudara babak belur sama papi saya karena bikin malu toh. Tapi saudara ini sudah mengalami berapa kali kami direndahkan, berapa kali kami difitnah. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Murnikan, kalau engkau mau murnikan silakan Tuhan, suka-sukamu. Tapi hari ini saya melihat ada begitu banyak pekerjaan mulia yang Tuhan sediakan di depan kami.
Bagaimana perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Tapi kuncinya satu, engkau harus mau diproses dan dimurnikan seperti emas itu. Amin. Karena nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang murni. Itu iman saudara dan saya. Waktu kau punya iman, kau bisa dapatkan semuanya. Saya selalu bersaksi, itu bangun sekolah misi. Tuhan taruh visi di hati saya, bangun sekolah Alkitab misi. Sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya ini bukan orang kaya. Uangnya dari mana? Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya. Aku tidak cari orang yang pintar. Aku cuma cari orang yang punya kemurnian iman. Kau bilang mau enggak? Iya mau Tuhan. 7 bulan saudara, sekolah berdiri di atas tanah 4.500. Desember ini kami selesai tamat angkatan yang kedua, Januari masuk angkatan yang ketiga. Semua terlewati, sesuatu yang gak masuk akal, yang gak pernah saya pikirkan. Itu miliaran loh. Setiap kali datang ke sana, sekolah Alkitab itu bukan sekolah Alkitab biasa. Orang kalau datang, Bu, ini kayak villa ya. Ini benar-benar kayak villa loh. Ya, itu karya Tuhan. Kita bagaimana bisa melihat sesuatu yang mulia yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita ini nggak tahan uji. Emas itu kalau baru diruntuhkan dia sudah teriak sakit, belum dihancurkan, belum dibakar sampai meleleh. Kalau dia sudah lari, dia nggak akan pernah menyadari bahwa dia itu berharga. Hari ini saya berdoa buat saudara, biar Tuhan murnikan kita dengan api yang panas mungkin. Mungkin kau sedang difitnah keluargamu. Mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak hari ini. Terima semua itu sebagai bagian proses dari Tuhan. Tidak usah protes, tapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau sudah tiba waktunya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu berkatmu. Disembunyikan dimanapun engkau, Tuhan akan cari engkau untuk dia promosikan dan dia percayakan hal-hal yang luar berharga dalam hidupmu. Amin. Kalau hari ini saudara kehilangan keluarga, saudaramu atau anakmu, ya sudah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Meninggal itu tidak ada seorang pun yang tahu umur berapa, ya. Tapi Bu, anak saya masih muda Bu. Ya kemarin teman saya, ya saya syok saudara. Baru mamanya angkat foto, akhirnya selesai juga nak kamu kuliah. Bulan Maret ini mau wisuda. Setelah 2 minggu kayaknya angkat foto anaknya meninggal. Umur 20 tahun. Rasanya tidak mudah menerima kenyataan itu. Tapi saya bilang, Bu, ya untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi kenapa masih muda Bu, dan anak saya itu anak manis. Dia itu tidak neko-neko, hidupnya lurus. Bahkan akhir-akhir ini dia aktif pelayanan di gereja. Dia bikin renungan untuk youth. Kenapa bukan anak-anak yang berdosa, yang narkoba itu yang mati? Kita kan berpikirnya begitu. Tapi ingat Alkitab bilang Tuhan itu gak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Makanya saudara kan sering bilang, orang tuh kok kalau jahat gak mati-mati. Bener gak? Orang baik tuh kok cepat matinya ya? Ya karena Tuhan gak berkenan sebenarnya pada kematian orang fasik. Dia inginkan pertobatannya. Kalau orang itu belum mati berarti dikasih kesempatan untuk tobat. Saya bilang, ibu bersyukur anak ibu meninggal takut Tuhan, benar-benar udah siap tuh, udah enak banget. Orang yang meninggal sejak hari ini dalam Tuhan itu enak saudara. Udah nggak mikir perang-perang, benar nggak? Ya, ini katanya banyak tanya, ibu ini mau perang dunia ya Bu? Saya juga tidak bisa memprediksikan. Tapi kalau perang dunia Indonesia ikut nggak? Piala dunia aja nggak ikut. Ya, tetapi ya udahlah, nggak usah dulu mikir yang sampai sejauh itu. Tapi kalau kita melihat keadaan zaman, benar Alkitab bilang lebih bahagia mereka yang sudah mati sejak hari ini dalam Tuhan. Udah nggak mikir lagi pergumulan ke depan tuh enak saudara. Mati tuh enak. Siapa yang mau mati sekarang? Mesti nggak ada yang angkat tangan kan? Ya makanya jangan terlalu ya kita bersedih. Tetapi Alkitab bilang ada waktu lahir, ada waktu mati. Ingat itu, jangan sampai kita terlalu bersedih. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk
Ada waktu untuk menari. Jadi ada waktu menangis, ada waktu karena kalau tertawa terus bisa. Makanya perlu sesekali menangis, ya. Enggak apa-apa, ada waktu bersedih, ada waktu bersuka cita, ada waktu menari, ada juga waktu untuk meratap. Ya, satu kali ada orang yang datang sama saya, Bu, doakan perusahaan kami, Bu. Kenapa? Kami ini usaha puluhan tahun tidak pernah rugi. Terus baru kali ini rugi. Saya bilang puji Tuhan, haleluya 12 kali. Berarti itu sesuai firman Tuhan. Ada waktu untuk untung, ada waktu membiarkan rugi. Ya kalau Bapak untung terus, kapan orang lain untung? Sesekali Bapak rugi, orang lain Amin, saudara. Ini kayaknya salah undang pendeta. Loh, saya mengajarkan kita tuh yang benar. Jangan orang itu serakah, kepengennya untung terus. Saya bilang sama Bapak Ibu itu, puji Tuhan Bapak Ibu tahun ini rugi. Kenapa? Buktinya cari saya kan. Cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Coba kalau enggak, bablas terus itu. Jadi ayat yang ke-6 berkata, ayat yang ke-5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Tapi jangan bapak-bapak terus ketemu sapa-sapa memeluk. Ya, Alkitab bilang ada waktu untuk memeluk. Yang dipeluk istrinya aja, Pak, amin. Jangan peluk istri orang. Ya. Ada waktu untuk ayat 6, mencari. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Nah, ini. Jadi kalau rugi sekali-sekali tidak apa? Gantian sama yang lain, amin. Nggak usah stres, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Sesekali kita tuh dilatih. Semua waktu di hidup ini adalah proses pembelajaran. Waktu kita bergembira, kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kita belajar untuk menerima bahwa semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Waktu kita bersedih, itu juga ada sebuah pembelajaran. Kita tahu bahwa di dalam kesusahan pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi perlu saudara, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi loh, membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Yang simpen duit, jangan disimpan terus, sesekali dibuang, amin. Oh, malah ketawa, dipikir saya ini bercanda loh. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu bersimpan duit, tapi ada waktu juga untuk menabur. Itu membuang artinya, menabur. Jangan pelit saudara, orang kikir itu gak masuk sorga. Nah, ada istri-istri yang cubit suaminya, tuh denger tuh. Kamu tuh pelit banget, gak mau menabur. Orang itu kalau menabur pasti menuai. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi saudara pelit, Alkitab berkata ada yang menghemat secara luar biasa, tapi semakin berkekurangan. Ada yang menyebar dengan luar biasa, tapi bertambah kaya. Ini prinsip firman Tuhan. Ada waktu engkau menyimpan uang, tapi ada waktu juga untuk membuang, artinya menabur. Jangan disimpan terus saudara. Nanti berkarat, berjamur. Sekarang orang pada kebingungan. Saudara bayangkan yang di Rusia mau tarik duit tidak bisa. Karena diblok sama Amerika saudara. Jadi mau tarik duit di ATM itu bingung loh. Bayangkan loh, saudara mau punya duit berapa aja di bank, mau ditarik nggak bisa, bagaimana coba? Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Di sorga. Tapi sedikit yang mau ngomong. Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Ya. Karena ngengat dan karat tidak memakannya. Bagaimana Bu caranya menyimpannya di sorga? Menabur. Engkau lihat orang berkekurangan, beri. Saudara gak bakal miskin ngasih sembako sama orang yang miskin. Bilang amin. Lihat tetanggamu yang berkekurangan. Lihat saudaramu yang berkekurangan. Lihat keluargamu yang berkekurangan. Saya ada sih Bu tetangga saya. Tapi orangnya nganyel ke tenan. Males. Justru engkau menabur sama orang yang begitu itu, engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Dia akan melihat Yesus dalam hidupmu.
Nabur itu nggak usah lihat orangnya baik atau tidak. Tabur-tabur aja, amin. Lihat ya satpammu, security yang ada di depan perumahan, siapapun, tukang parkir. Ya, saya sering di mobil saya ada sembako, saudara. Jadi kalau saya lewat ada orang yang berkekurangan, ya kita berhenti ngasih. Nggak apa-apa, kita nggak bakal miskin. Coba praktekin. Tapi ada yang bilang, tapi kan saya belum kaya, Bu. Nanti aja kalau sudah kaya baru menabur. Kalau engkau sudah punya roh pelit, sampai kaya pun akan tambah. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat yang pelit-pelit. Biar bertobat. Orang kikir gak masuk surga, saudara. Di waktu-waktu kesulitan ini, coba banyak menabur. Itu prinsip kerajaan Allah. Itu prinsip surga. Ya, saya pernah dulu mengalami, saudara. Sama suami waktu di Solo. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu jam 10 malam. Terus saya bilang sama suami saya, aduh, tamu jam 10 malam, ini mesti emergensi nih. Kita kan udah mau tidur. Saya bilang suami, buka dulu pintu. Siapa ya? Dibuka suami saya. Say, ada tukang jual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjem uang. Berapa? 50.000. Waktu itu uang saya tinggal 50.000. Zaman dulu nih, ya waktu zaman masih perintisan. Belum jadi YouTuber. Nggak usah tepuk tangan. Ya, uang tinggal 50.000, ada yang pinjam 50.000. Kalau saudara jadi saya bagaimana? Jujur. Dikasih atau tidak? Jawabannya semua manusiawi. Tidak alkitabiah. Saya bilang sama suami, orang kok pinjam 50 loh, mbok bagi 2, 25. Bener nggak? Saya tanya, buat apa? Besok anak saya susunya habis lagi. Dia bilang, anaknya demam, mau dibawa ke puskesmas malam ini, mau periksa, nggak punya uang. Ya udah, kasih aja. Suami saya bilang gini, kalau kamu ngomong iya tak kasih loh. Kalau kamu ngomong tidak ya tidak. Pokoknya aku terserah kamu, kata suami saya. Karena kan imanmu itu yang kuat. Memang biasa bapak-bapak itu nggak kuat iman. Kenapa? Karena laki-laki selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena semua dipikir. Padahal ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Ya, udah otaknya kecil, semua ditaruh di sini, memorinya full, jebol. Beda sama perempuan, otaknya gede tapi nggak ada isinya. Jangan tepuk tangan. Siapa itu? Ya. Karena perempuan tuh pakai perasaan. Ya udah, dia besok nggak ada duit, nangis aja sudah selesai. Ada masalah, nggak pernah dipikir. Ya, dia cuma WA temennya, Hai Cin, dibalas sama temannya, iya Say, ada apa? Males hadapi hidup kayak gini. Kenapa? Dia ketik panjang banget, temennya nggak baca, cuma dibalas, yang sabar ya. Karena temennya tahu juga masalahnya paling itu tok, dia selalu mengeluh. Jadi nggak dibaca, tapi dia waktu ngetik itu sudah terlampiaskan semua emosinya, ketakutannya, kekhawatirannya. Dibalas temannya, berdoa ya Say, Tuhan pasti akan buka jalan. Udah plong dia. Beda sama laki-laki, laki-laki kan jarang curhat. Kalau ada yang suka curhat tuh pasti setengah laki-laki. Cucok deh kamu. Di sini nggak ada ya, amin. Awas kalau ada yang setengah-setengah begitu. Nanti besok bingung loh ya. Kalau perempuan kan almarhumah, laki-laki almarhum. Kalau banci aluminium. Nggak ada sebutannya loh. Lalu saudara, akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja, kasih. Dikasih sama dia, beneran kasih 50.000. Oh, kita besok, saya dengan gampang ngomong, Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, nggak usah dipikir. Tapi ayat ini tidak berlaku waktu saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall.
Terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu namanya bodoh, tidak berhikmat. Jangan memutarbalikkan firman. Akhirnya suami saya bilang, ya udah kasih ya, dikasih saudara sama dia. Besokannya suami saya itu ada pelayanan. Saya bilang, daripada saya di rumah bete, udah nggak punya duit, di rumah lagi kan. Saya ikut ya pelayanan, ya udah ayo ikut di satu persekutuan pengusaha-pengusaha. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk orang kaya, saudara. Saya lihat bapak-bapak masuk orang kaya. Di hati saya ada suara bilang gini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Langsung saya tolak, dasar mata duitan. Begitu lihat orang kaya, mukanya langsung jadi celengan babi. Pengen diisi. Loh, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan loh. Saya tengking dalam nama Yesus. Ngapa tuh? Dasar mata duitan. Tolak dalam nama Yesus. Suara itu datang lagi. Iya, nanti Bapak itu akan memberkati kamu. Terus saya bilang, ya kalau ini memang dari Engkau Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Loh iya kan? Ya benar toh. Ya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak-Mu. Terus datang terus curhat, Pak, sebenarnya sih saya ini ya gimana ya, bingung. Nggak usah, Tuhan itu nggak perlu direkayasa. Nggak usah ngomong sama manusia kesusahanmu, ngomong saja sama Tuhan. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, udah makan, cuma nyapa-nyapa biasa. Saya bilang, tuh kan bener dasar mata duitan. Habis selesai itu kita udah mau pulang, di pintu sudah salaman terakhir loh. Salaman, terima kasih Pak, pulang dulu. Dia pegang tangan saya, dia bilang ini, tunggu, kayaknya Tuhan suruh saya berkati kalian. Berarti dari Tuhan bener loh. Ya, ini dari Tuhan. Sini, duduk sini. Saya doakan. Saya bilang, oh berarti berkatnya doa. Tidak selalu berkat itu duit. Jangan mata duitan. Doa juga berkat. Ya, dia yang tergerak berdoa, bukan saya yang minta-minta didoakan. Nggak usah minta-minta didoakan, doa sendiri, amin. Lalu dia bilang, sini saya tergerak untuk berdoa. Didoakanlah kami berdua. Terima kasih Pak, iya. Udah mau pulang, tunggu. Tuhan suruh saya ambil semua yang di dompet saya, suruh kasih sama kalian. Oh iya Pak, Tuhan berarti nih. Bukan suara hati kan. Dia ambil semua yang di dompetnya, saudara, dia kasih. Waktu itu saya ingat, ini kisah 20 tahun yang lalu. Orang anak saya yang gede itu baru umur belum 1 tahun. Ini ya, Tuhan suruh saya kasih semua. Saya ingat waktu itu 750.000. 20 tahun yang lalu itu gede loh saudara. 750.000. Sampai dia mau pulang saya bilang, lah Pak, Bapak pulang ongkosnya gimana? Apa saya pinjamin dulu 50.000? Saya kasihan, dia pulang udah gak apa-apa, semua yang ada di dompet. Oh enggak apa-apa Bu, saya kan ada sopir. Oh iya. Lupa saya saudara, saya pikir kayak saya waktu itu naik motor. Yaudah, oh iya Pak, terima kasih. Udah mau turun di tangga, tunggu dulu, ada rekening BCA enggak? Ada Pak, berapa? Lupa Pak. Sekarang ingat 785 034 0247. Dulu lupa saudara, belum siap diberkati memang. Orang tanya nomor rekening gak hafal, harus hafal nomor rekening, amin. Jangan melewatkan kairosnya Tuhan. Saya nggak hafal ditanya, nggak usah tepuk tangan. Nggak usah ya, kalau nggak penting nggak usah tepuk tangan. Ditanya berapa Bu? Lupa Pak. Oh ya besok ya, tolong jam 8 WA, SMS waktu itu SMS aja ke HP saya, punya Pak. Jam 8 ya, iya. Tunggu jam 8 tepat. Jangan jam 5 udah SMS. Jam 6 udah transfer. Ada orang-orang begitu saudara. Ya, jadi orang itu anak Tuhan nggak usah terlalu ngoyo berkat Tuhan tuh, nggak usah direkayasa, pasti datang kalau itu dari Tuhan. Saya tuh kadang janji orang ya, iya nanti saya transfer besok ya, hari ini Bu, jadi kan? Besok masih jam 5 pagi udah transfer, malah nggak jadi saya transfer. Ada orang-orang Kristen yang mata di sini tapi ndak ada. Semuanya sudah bertobat. Jam 8 saya kirim, ini nomor rekening saya. Kemarin kan Bapak minta, dia balas, oh iya. Terus jam 10 belum ada kabar.
belum juga kirim bukti transfer, ya sudah lah ya, mungkin dia lupa. Tiba-tiba dia telepon, ibu sekarang di mana? Lagi di jalan sama suami, bisa mampir ke BCA enggak? Oh iya, di BCA mana? Di BCA sini. Oke, saya kasih cash aja, ada yang mau saya sampein juga. Kita datang, dia pegang amplop coklat, dia bilang, ini Tuhan loh, saya tuh enggak pernah loh kayak gini, tapi ini Tuhan. Iya, kenapa Pak? Jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan saja. Ini ada uang 10 juta. 20 tahun lalu loh. 10 juta, zaman sekarang 10 juta masih gede enggak? Kecil. Buat saudara 10 juta kecil. Buat saya gede loh itu. Gede ya? Oh, saya pikir kecil. Ini ada uang 10 juta dari Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Jadi saya terima saudara. Jadi hari itu total dia memberkati kita 10.750.000. Dia bilang, luar biasa iman kalian ya. Kalian itu kenal lama saya tapi nggak pernah curhat, nggak pernah minta uang, nggak pernah pinjam uang. Saya adalah hamba Tuhan yang pantang untuk pinjam uang. Minta ke siapapun pantang. Engkau punya Tuhan yang hidup, dia sanggup. Kenapa engkau tidak pernah mengalami mujizat? Karena engkau selalu mengandalkan manusia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah dengar kalian mengeluh. Kalian tidak pernah datang kepada saya curhat. Hamba Tuhan yang datang kepada saya banyak. Tapi kalian sering ketemu saya, tidak pernah ngomong apa-apa. Kali ini Tuhan yang menyuruh saya memberkati. Teruslah hidup dengan iman kalian kepada Tuhan. Iya Pak. Kita pulang saudara. Saya ngobrol sama suami saya. Seandainya tadi malam itu mungkin kita tidak kasih itu orang pinjam uang 50.000. Kita tinggal punya 50, dipinjam 50. Bukankah Alkitab berkata, jangan salah, siapa tahu orang yang datang kepadamu itu adalah jelmaan malaikat, di mana Tuhan sedang menguji hatimu. Saya bilang, kalau tadi malam kita mungkin tidak kasih, kita tidak akan lihat mujizat hari ini. Tuhan melihat sikap hati kita. Akhirnya saudara ya, dari situ kita melihat, iya ya, itu cara kerja, prinsip kerajaan Allah itu bekerja begitu. Nanti pulang dari sini cari-cari orang, siapa yang mau pinjam 50.000, 50.000. Saudara, makanya jangan jadi orang pelit. Hari ini, Tuhan percayakan kami bukan 10 juta. Ada begitu berkat yang melimpah. Dan setiap hari saya bangun bertanya, Tuhan siapa yang harus saya tabur hari ini? Pendeta mana, hamba Tuhan mana? Ini saya ngomong gini, nanti ada yang dengar di YouTube, pendeta masuk WA ke saya semua. Bu, saya butuh bu, saya bilang berdoa. Ya, benar saudara, kita harus andalkan Tuhan. Siapa yang ada waktu menyimpan, ada waktu membuang hidup ini. Ya, hiduplah sesuai firman Tuhan supaya hidupmu diberkati. Saya ini bukan cuma berteori, saya sudah mengalami, makanya saya bisa khotbah kepada saudara. Tuhan itu hidup, dia nyata. Ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi ibu-ibu ada waktu untuk berdiam, jangan bicara terus ibu-ibu, amin. Kayak saya ini kan saya khotbah hari ini 4 kali. Saya khotbah 4 kali, saya di mobil diam terus suami saya yang ngomong. Kadang saya bilang ini, Say, kamu kok cerewet banget ya. Dia bilang, iya kamu udah gak ngomong karena kamu kan udah ngomong sepanjang hari ini. Jadi gak apa-apa sekarang kamu dengerin. Ya, jadi ada waktu ngomong, ada waktu diam ibu-ibu. Tidak selamanya harus ngomong terus. Suami dituntut terus. Bosan juga lama-lama suami. Ya, dia bilang sama istrinya, itu ayat firman Tuhan bilang. Satu kali ada bapak-bapak yang datang ke kebun binatang, kebun safari di Jakarta. Dia cari beruang betina yang kehilangan anak. Karena Alkitab bilang lebih baik tinggal dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada tinggal dengan istri yang cerewet dan suka bertengkar. Ibu-ibu jangan cerewet, jangan suka bertengkar. Berkatmu jauh, amin.
Kalau lihat suami pulang capek, dikasih kekuatan, kita punya Tuhan, pokoknya bersukacita. Jangan suami pulang, ya, bertobat. Tapi bapak-bapak itu juga bukan alasan terus engkau selingkuh cari perempuan di luar. Bilang amin bapak-bapak. Itu sudah nasibmu. Kan kau yang pilih sendiri istrimu. Makanya ada orang yang bilang, saya kan bilang di hidup ini ada nasib, ada takdir. Jodoh itu nasib atau takdir? Takdir Tuhan itu nggak bisa dirubah, mati itu takdir. Kira-kira kalau jodoh itu takdir atau nasib? Nasib itu kita yang bikin sendiri. Itu bedanya, nasib kita yang bikin, kita yang jalani. Takdir Tuhan yang bikin, kita jalani. Nah menurut saudara, kalau jodoh itu nasib atau takdir? Yang bilang takdir angkat tangan. Angkatnya separuh karena bingung. Yang bilang nasib. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Ya, jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Kalau takdir itu engkau berdoa, tanya Tuhan. Saya sama suami saya itu takdir dari Tuhan. Karena dulu saya berdoa waktu cari suami. Suami saya pun juga berpuasa, maka kita ketemu dalam alam roh. Lalu kita menikah di alam nyata. Kalau sekarang orang ketemu di sosial media, Instagram, menikah di Tokopedia. Nanti melahirkan di Lazada. Benar saudara, banyak sekarang gara-gara sosial media. Akhirnya terjadilah nasib. Jangan bilang semua jodoh dari Tuhan loh. Ada yang nasib. Yang mengerti ngelus dada. Nasib ya nasib. Tapi kalau udah terlanjur nasib gimana? Jangan dicerai, bayar harga. Supaya Tuhan mengubah. Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Berarti banyak yang nasib, langsung amin semua. Ya. Tapi dijalani. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Suami istri harus kuat. Istri-istri ada waktu ngomong, ada waktu berdiam diri ya. Lalu di sana dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita doakan Rusia, Ukraina ini perang, biar besok bisa berdamai saudara ya. Apakah untungnya ayat 9? Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu untuk melelahkan dirinya. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia bekerja ini cuma untuk apa? Melelahkan diri kan. Karena kalau kita mati nanti kan kita nggak bawa apa-apa kan. Nah kasihan banget kalau saudara itu sudah kerja melelahkan diri. Dan saudara tidak dikasih karunia untuk menikmati. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas. Nanti kita lihat saudara. Ayat yang ke-11. Baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya, bahkan apa yang mau Tuhan kerjakan. Nggak ada yang tahu saudara. Kita semua tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita alami. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana ketika kami sekeluarga mengalami kecelakaan. Mobil ditabrak bus dari belakang, mobil kami terpental ke samping, hancur 80%. Tapi puji Tuhan kita satu keluarga tidak ada luka satupun, saudara. Di situ saya tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Dihakimi, hamba Tuhan kok celaka, introspeksi diri. Karena rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Orang Kristen itu kan pinter potong-potong ayat. Dia nggak baca konteksnya dulu. Saya tertuduh waktu itu, iya kenapa Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Saya tidak bisa menyelami. Ya waktu itu mobil kami Honda Freed hancur 80%, dari asuransi nggak diganti. Tuhan kasih saya mobil baru, Innova yang terbaru waktu itu.
Orang yang ngomong introspeksi diri itu WA, Bu, ternyata Tuhan luar biasa ya. Ibu tabrakan karena mau diganti mobil yang lebih bagus. Jadi saya bilang, Ibu mau ganti Mercy terbaru? Saya doakan masuk di bawah kontainer. Ya itu orang kalau picik saudara pikirannya. Waktu orang begini dihakimi. Ketika orang gini, dia bilang, ternyata ya. Lah kalau ibu mau saya doakan sekarang Bu, Mercy terbaru. Berapa M itu? Tapi di bawah kontainer. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan lakukan. Makanya ketika engkau sedang menangis ada proses, jangan buru-buru salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Bisa jadi itu bagian dari proses Tuhan, mau mengangkat level imanmu. Sebaliknya kalau engkau sedang diberkati, jangan terlalu senang. Siapa tahu itu juga cara iblis untuk menjatuhkan kita. Berjaga-jagalah. Ya, di sini dikatakan saudara, kita tidak tahu apa yang dilakukan Allah. Waktu manusia nggak ada yang tidak tahu. Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada orang yang suaminya saudara masih muda. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie, malam ini saya nonton mesbah doa, saya nangis, gak bisa berhenti, benar-benar merasa kehilangan suami saya. Suami saya masih muda, umur 40 dipanggil Tuhan, Bu. Suami saya yang tiap hari ngajarin saya firman, dia yang ngajarin saya ikut mesbah doa ibu. Kenapa Tuhan panggil dia, Bu? Saya terima konseling dari yang lain, ibu-ibu. Bu, suami saya ini penjudi, pemabok, kenapa gak mati-mati ya, Bu? Dia dulu udah tabrakan tapi tidak mati loh. Bagus kalau mati sekalian loh Bu. Kan gak ada yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Saya juga cuma bilang sama ibu itu, Bu, yang pasti Tuhan lebih tahu yang terbaik. Kenapa Bu? Gak ada tanda-tanda. Tidur bangun pagi udah ngorok. Saya bangunin, saya pikir tidur. Kok sudah jam segini belum bangun kerja, ngorok. Saya bangunin. Ternyata dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada, meninggal Bu. Saya terpukul, apa maunya Tuhan Bu? Saya bilang tidak ada seorang pun yang dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Bagian kita hanya menerima dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya. Suami ibu sudah bahagia sekarang. Memang tidak terselami saudara. Ya, ada yang sudah doakan suaminya mati, tidak mati-mati. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya, kalau istrimu sudah berdoa begitu, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie, suami saya selingkuh. Saya pernah mau kasih dia racun tikus, Bu. Tapi saya takut kalau dia mati nanti saya dipenjara. Ibu jangan macam-macam. Jangan berpikir ngasih suami racun tikus loh, Bu. Iya, Bu. Tapi waktu itu saya pernah bikinin dia jus tiap pagi, tak kasih insulin. Padahal suami saya tidak sakit gula, Bu. Tiba-tiba satu kali dia pingsan. Diperiksa dokter bilang, kenapa di dalam darahnya banyak kandungan insulin ya? Saya takut, Bu, waktu itu saya mau ketahuan. Puji Tuhan tidak ketahuan, Bu. Saya bilang, ibu jangan macam-macam. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, saya bilang, ibu jangan begitu. Ibu sekarang bagian ibu berdoa buat suami. Iya, Bu, sekarang saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan, tiap hari Tuhan cabut nyawa suamiku. Itu juga doa yang salah. Tidak boleh berdoa begitu. Bapak-bapak hati-hati. Ya, bertobat kalau masih diberi waktu sama Tuhan. Gak ada yang bisa menyelami. Pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir kita gak tahu. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka, untuk kita ini ya, untuk kita kata pengkhotbah, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersukacita, nikmati rumah tanggamu, nikmati pekerjaanmu, nikmati semua yang baik dari hasilmu, apa yang kau dapati hari ini. Bersuka-suka, nikmati saudara. Tetapi ayat yang berikutnya, 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah, engkau boleh bekerja, engkau dapat uang. Tapi untuk menikmati berkatmu itu adalah anugerah Tuhan. Saya berdoa, saya tidak mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang yang diberkati. Kenapa? Kaya saja tidak cukup, karena banyak orang kaya tidak diberkati.
Artinya apa? Kaya, tapi tidak dikasih karunia untuk menikmati. Dia nggak bisa nikmati kekayaannya. Tetapi ada orang-orang yang mungkin pas-pasan, tapi engkau mendapat anugerah pemberian Allah. Engkau bisa menikmati hasil jerih payahmu. Engkau bisa mensyukuri. Saya satu kali naik taksi. Saya tanya sama sopir taksinya, udah berapa tahun Pak jadi sopir? 25 tahun Bu. Ini hobi atau pekerjaan Pak? 25 tahun? Iya, oh tapi jangan salah Bu, saya bisa kuliahin anak. Sekarang anak-anak saya sudah berhasil, mereka dapat pekerjaan yang bagus. Saya prinsipnya Bu, saya bekerja, saya dapat uang yang halal. Saya kasih makan anak istri uang yang halal. Dan mereka bisa sekarang kuliah. Yang penting kan cukup Bu. Ada loh orang begini saudara. Ini orang yang diberkati. Saya ketemu ada pengusaha kaya raya. Makan sama saya. Lagi makan. Halo, iya bagaimana itu? Makanya kamu saya udah bilang kan itu bagaimana nih? Tutup bunyi lagi. Halo, itu kan kemarin saya udah, itu orang cari dulu di sana. Lagi mau makan. Halo. Kayaknya lebih bahagia sopir taksi. Bener nggak? Akhirnya saya bilang sama dia, Pak maaf ya saya harus ngomong sama Bapak. Bapak ini kaya tapi tidak diberkati. Jadi Bapak berdoa, jangan jadi orang kaya Pak. Minta jadi orang yang diberkati. Seperti gambaran yang saya bikin. Yang punya villa sama penjaga villa. Yang lebih bahagia yang mana? Penjaga villa. Penjaga villa, anaknya berenang di villa, istrinya goreng pisang, suaminya ngopi. Bayar listrik ditransfer yang punya villa. Plafon rusak Pak, plafon rusak. Berapa biayanya? 5 juta. Saya transfer besok cariin tukang ya. Padahal yang nunggu yang penjaga villa, yang nikmati kolam renang, yang makan pisang goreng, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot, dikejar pajak. Jadi siapa yang lebih menikmati? Hello saudara, maaf. Untuk engkau bisa menikmati hidupmu dan jerih payahmu, engkau butuh anugerah Tuhan. Saya tidak sedang berbicara kaya atau miskin. Kita harus mendapat perkenanan Tuhan untuk bisa menikmati hidup ini. Yang terakhir ayat 14 di sana dikatakan, belum yang terakhir. Yang kedua terakhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Dia. Saudara, apa yang sudah Tuhan tetapkan itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Itulah takdir yang harus kita jalani di dalam hidup. Kenapa Tuhan membuat semua seperti itu? Bahkan kita tidak bisa menyelami apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan berbuat demikian supaya kita ini hidup takut akan Dia. Bagaimana kita bisa menikmati segala hal yang bisa Tuhan berikan? Hanya ketika kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia bisa menikmati segala hal di dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Dosa itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Mau sekaya apapun orang, kalau ada dosa di dalam diri yang dia tutupi, tidak akan mungkin dia berbahagia. Mari kita menghormati Tuhan di dalam hidup ini dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Hanya takut akan Tuhan yang akan membawa hidup kita berbahagia. Bahkan engkau melihat ada hal-hal yang tidak disangka akan Tuhan bukakan bagi hidupmu. Siapa yang bisa menyangka saudara? Ya, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan? Jangan berputus asa karena keadaanmu. Lakukan bagian kita apa? Hidup takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya. Apa sih takut akan Tuhan? Buang dosamu. Yang selingkuh-selingkuh bertobat. Yang homo-homo, yang lesbi bertobat. Minta Tuhan beri kekudusan kepada kita. Ya, suami-suami, hati-hati. Makanya saya selalu bilang, tidak usah dipasang password itu HP. Supaya suami istri itu saling tahu. Bapak-bapak, engkau pakai password di HP-mu itu, istrimu tidak bisa mengawasimu. Istri yang Tuhan tempatkan di samping kita itu penolong.
Jadi kalau istri mengawasi HP-mu itu karena dia menyayangimu, bapak-bapak, amin. Di sini nggak ada yang pakai password kan? Ada enggak bapak-bapak yang pakai password di sini dan istrinya enggak tahu? Saya suruh Pak Petrus buka kolam baptisan, Pak. Kita rendam 20 menit ini. Terang itu hanya berbuahkan kebenaran dan kebaikan. Kalau di HP nggak perlu ada yang ditutupi, ngapain dikasih password? Bapak-bapak yang pakai password di HP itu something itu. Maaf loh, saya bicara dari sini loh saudara. Ayo kita hidup takut Tuhan. Bapak-bapak, kalau engkau mau diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu mau diberkati, hidup takut akan Tuhan. Nggak usah ada yang kau tutupi dari istrimu. Perempuan-perempuan di luar sana itu tertarik kepadamu itu cuma karena uangmu saja. Percayalah, engkau itu juga nggak ganteng-ganteng banget. Jadi nggak usah terlalu GR. Ya, hidup dengan mengasihi istri pada masa mudamu, kata firman Tuhan. Ini yang berjuang bersama-sama. Kebanyakan bapak-bapak itu berjuang sama-sama istri waktu susah. Ya, begitu sudah kaya lupa bahwa ini adalah teman seperjuangan. Istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Saya banyak temukan sekarang ibu-ibu konseling itu dulu suami saya waktu susah. Dia takut Tuhan, sekarang diberkati bu malah selingkuh. Doakan lagi aja bu biar bangkrut. Kalau itu membawa dia kepada Tuhan, kenapa tidak? Lebih baik lu miskin tapi takut Tuhan daripada kaya lalu berselingkuh dengan perempuan di luar. Hidup takut akan Tuhan artinya engkau menghormati Tuhan. Ingat loh, engkau tidak pernah tahu apa yang dapat dilakukan Allah. Tapi saya cuma mau kasih tahu satu hal, Tuhan yang menciptakan kita. Hari ini pun kalau dia mau cabut nyawa kita bisa dia lakukan. Tapi dia selalu memberi kesempatan untuk kita mau bertobat. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita menangis, kapan kita bersuka cita, kapan kita meratap. Tapi mari selama kita diberi hidup, minta untuk punya karunia menikmati. Ya, saya menikmati bersama suami. Menikah 21 tahun. Baru 2 tahun ini kayaknya kita hidup benar-benar melihat berjanji Tuhan itu digenapi. Bayangkan 18 tahun saya mendampingi suami. Kita hidup min terus saudara. Min. Ya, kalau punya anak jangan dinamakan min. Namakan plus. Ya. Min saudara, pokoknya ada uang 6 juta buat bayar cicilan ini habis lagi. Selalu seperti itu. Tapi kami melihat, kita tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Ya, anak saya nggak punya susu, kasih minum air masak nasi itu, tajin. Ya, kasih gula dikit. Doakan dia, bukan uang yang bisa membuat kita bahagia. Dulu di Solo saya pelayanan naik motor berlima. Ya, bukan cuma bertiga, berlima. 1 motor, bayangkan saudara. Jadi saya tuh kalau pulang ke Solo melihat ya kenangan kita dulu nih, jalan-jalan yang sering kita lewati ya. Saya ngidam, suami saya tanya mau makan apa? Mau makan bakmi yang itu. Kata suami saya mahal banget nih, uangnya enggak cukup. Ya wes yang penting bakmi. Mintanya bakmi, Chinese food, dia pulang bawa mie bakso. Yang penting kan ada minyak. Ya, tetapi kami terus bersama, bukan soal kita kaya atau miskin. Ya, sampai hari ini pun ya kami tetap komitmen menghormati Tuhan di dalam pernikahan kami. Itulah yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini. Bukan soal engkau punya uang atau tidak, saudara, tetapi ketika engkau takut akan Tuhan, engkau diberi karunia untuk bisa menikmati segala waktu-waktu di hidupmu. Waktu engkau meratap, waktu engkau menangis, engkau hidup takut Tuhan. Engkau bisa berbahagia dalam setiap waktu itu. Mari kita bangkit berdiri bersama.